Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Denny dan nanti dengan Bu Puspa ya teman-teman. Rekaman ini adalah rekaman untuk memfasilitasi teman-teman yang tadi tidak ikut Zoom atau yang ikut Zoom tetapi kurang mengerti. Nah, kita tadi membahas tentang mengenal ASEAN. Apa itu ASEAN akan kita jelaskan nanti bersama Pak Denny dan juga Bu Puspa. Sebelumnya, ini adalah kesepakatan belajar kita. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah, tidak karena yang lainnya. Dua, duduk dengan tertib ketika melihat video pembelajaran ini ya teman-teman. Tidak sambil berbaring, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Yang ketiga, menyalakan kamera dan menonaktifkan audio ini untuk yang tadi ikut Zoom. Bagi yang teman-teman melihat video pembelajaran ini, tidak melihat video lainnya. Jadi setelah melihat video ini, stop, berhenti, dan langsung mengerjakan penugasannya terakhir ya. Tidak menunda-nunda, supaya nanti tidak banyak di akhir. Mumpung ini masih awal-awal, silahkan langsung dikerjakan. Nah, ini bermainnya kita lewati saja teman-teman. Kalau mau bermain, kita ikut Zoom saja. Nah, teman-teman, ini adalah bumi kita. Disinilah kita tinggal. Di bumi. Allah memerintahkan kita untuk tinggal di bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan kita diberi kewenangan untuk memanfaatkan bumi. Tetapi harus menjaganya juga ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa hanya manfaatkan saja. Tidak, kita jaga. Nah, di mana sih Pak Denny kita tinggal? Nah, tinggalnya kita lebih tepatnya di sini, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Teman-teman tahu benua itu kan? Ada benua Asia salah satunya. Nah, Indonesia berada di kawasan Asia yang sebelah tenggara. Lebih tepatnya disebut dengan kawasan Asia Tenggara. Di mana Pak kawasan Asia Tenggara itu? Kawasan Asia Tenggara secara geografis letaknya yaitu di antara tiga perairan. Di antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Teluk Benggala ini di India sana. Terus Laut Cina Selatan di utara, di atasnya Natuna dan Filipina itu ada Laut Cina Selatan, dan juga Samudra Pasifik di timur. Ini adalah letak Asia Tenggara, letak geografis Asia Tenggara. Nah, teman-teman, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tersebut membentuk organisasi teman-teman yang diberi nama ASEAN. Mereka negara-negara tersebut yang berada di kawasan Asia Tenggara itu ingin bekerja sama. Dia tidak bisa hidup sendiri. Negara itu nggak bisa hidup sendiri. Perlu negara lainnya untuk bekerja sama, untuk berjualan, untuk tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu membentuk sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN, teman-teman ya. Nah, apa itu ASEAN, Pak Denny? ASEAN itu kependekan dari Association of Southeast Asia Nation. Southeast Asia Nation atau organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara membuat organisasi sendiri. Disebut ASEAN. Berdirinya tahun berapa Pak Denny? Berdirinya tahun 1967 di Bangkok, yaitu atas dasar Deklarasi Bangkok. Ya, ini Deklarasi Bangkok. Pendirinya tidak semua yang saat ini bergabung di negara ASEAN, teman-teman. Pendirinya ada 5 negara dan masing-masing itu diwakili oleh menteri luar negerinya, ya. Menteri luar negerinya. Ada Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Ingat ya, Adam Malik itu berarti Indonesia, Adam.
Yang kedua Malaysia, namanya Tun Abdul Razak. Ada tunnya, orang Melayu pasti. Tun Abdul Razak. Ada Thailand, namanya Tanat Koman. Agak-agak unik namanya, Tanat Koman itu dari Thailand, dihafalkan. Singapura S. Raja Ratnam, ada rajanya Singapura itu Raja Ratnam. Dan Filipina itu dipimpin oleh atau diwakili oleh Narciso Ramos. Ada Ramos ini ya, Filipina. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya ini adalah lambang ASEAN. Jadi kalau organisasi itu pasti punya lambang kan, logo. Green Camp juga punya. Nah, ASEAN ini logonya atau lambangnya seperti ini. Nah, garis-garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu melambangkan jumlah anggota ASEAN, teman-teman. Kalau dia bertambah, maka bertambah pula garis ini. Sekarang ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti 10 anggota ASEAN. Mana saja pada ini? Itu kan cuma 5. Ini pendirinya saja, teman-teman. Setelah ini ada lagi negara yang bergabung. Nah, ini anggotanya. Selain 5 pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, yang bergabungnya pada tanggal 8 Agustus 1967, negara setelah itu yang bergabung setelah 5 negara pendiri itu adalah Brunei Darussalam, yaitu tahun 1984, tepatnya tanggal 7 Januari. Baru kemudian menyusul Vietnam 28 Juli 1995, ada Laos dan Myanmar 23 Juli 1997, dan terakhir Kamboja pada tahun 1999. Nah, sementara ini anggota ASEAN baru 10 itu, teman-teman. Ada satu negara di kawasan Asia Tenggara tapi belum masuk ASEAN. Karena dia negara paling baru, yaitu Timor Leste. Dia belum menjadi anggota ASEAN. Dan yang selanjutnya adalah sekretariat. Sekretariat itu kantornya, teman-teman. Dulu kantornya pindah-pindah dari negara satu ke negara lain. Tetapi saat ini sudah menetap di Indonesia, tepatnya di Jakarta Selatan, yaitu di Jalan Sisingamangaraja. Nah, ini teman-teman peta ASEAN ya, negara-negara ASEAN. Ini yang paling besar tentu saja Indonesia. Ada yang kecil di sini, di atas kita tentu kita tidak asing, yaitu negara Singapura atau Singapura. Ada Malaysia, ada 2. Malaysia, ada negara kecil di atas Malaysia ini, Brunei Darussalam. Ada yang negara agak besar juga kepulauan, itu namanya Filipina atau Philippines. Nah, yang di sebelah sini yang panjang ini adalah Vietnam dengan ibu kotanya Hanoi. Ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut pertemuan selanjutnya. Ini ada Kamboja, yang ini ada Laos, ada agak panjang di sini yaitu Thailand, dan terakhir Myanmar. Nah, itu adalah negara-negara Asia Tenggara. Teman-teman, Indonesia kan tadi selain sebagai pendiri juga sebagai anggota ASEAN ya, teman-teman. Itu adalah Indonesia. Dia aktif di politik luar negeri. Nah, perlu teman-teman ketahui, Indonesia itu memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Tahu kan Pancasila? Ada sila-silanya dan lain sebagainya. Untuk Pancasila ini ada Bu Puspa yang akan menjelaskannya. Baik, terima kasih Pak Denny. Selanjutnya lagi, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Bu Puspa ya. Nah, makna Pancasila. Kata panca, panca itu berarti 5. Dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu 5 dasar atau 5 unsur yang dijadikan pedoman. Nah, jadi Pancasila itu merupakan dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila itu sendiri lahir dan digagas dari kesepakatan
para tokoh negeri, baik yang nasionalis maupun tokoh agama. Nah, jadi ini dia tim penyusunnya. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Muhammad Yamin. Dan yang ketiga, Supomo. Ya. Oke, selanjutnya ini dia penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Indonesia mempunyai dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Boleh nggak Pancasila menjadi dasar dalam bersikap bagi seorang Muslim? Nah, oke. Jadi Pancasila itu dia selaras dengan Al-Quran. Maka seseorang Muslim boleh menjalankan 5 sila yang dicantumkan pada Pancasila. Nah, apa dalilnya? Ada di sini, bisa teman-teman lihat semuanya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung pada sila pertama ialah kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi toleransi antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. Nah, ini tadi Tuhan yang Maha Esa, maksud artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tadi maksudnya siapa Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa yang ada di dalam Pancasila sila pertama tadi. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Ya. Jadi apa pembuktiannya? Tuhan itu adalah Allah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua sudah tertulis ya, dan ada bunyinya yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, jadi situ sudah tertulis Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esanya itu maksudnya adalah Allah. Ya. Baik. Nah, dia berikut contoh penerapannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertamanya itu yaitu kita harus menjalankan syariat agama sesuai dengan agama kita masing-masing nih yang kita anut. Nah, misalnya agama Islam seperti contohnya sholat 5 waktu, menghormati agama lain, dan tidak memerangi umat agama lain. Seperti itu. Terus contoh yang kedua, sekarang ini kan sedang masa pandemi nih. Jadi contoh yang bisa kita ambil yaitu selalu menerapkan prokes dan selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir. Ya, teman-teman. Selanjutnya lagi, yaitu penerapan lainnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kedua ialah persamaan derajat, tenggang rasa, peduli antar sesama manusia, dan perdamaian. Oke. Nah, berikut contohnya. Yang pertama yaitu kita harus selalu menghormati guru, orang tua, dan teman. Oke, kalau kita ambil lagi contohnya dalam masa pandemi ini nih, yaitu selalu tolong-menolong dalam kebaikan jika mengalami kesulitan. Jadi terutama dalam masa pandemi ini kita ambil contohnya misalnya kita memberikan rasa empati atau rasa kasih sayang berupa pertolongan kepada orang yang sedang menderita baik secara keuangan, fisik maupun mental. Kalau fisiknya yaitu tadi kita berupa bantuan-bantuan ya, seperti misalnya berbagi masker atau menolong mereka membutuhkan bahan-bahan makanan. Kalau contoh mentalnya, kita memberikan dukungan dan motivasi serta semangat untuk penderita COVID-19. Baik, nah ini teman-teman, Allah berfirman dalam Al-Quran yang kurang lebih artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, jadi tolong menolong boleh,
tapi harus dalam kebaikan. Kalau dalam berbuat pelanggaran tidak boleh dan malah berdosa. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Barakallah teman-teman. Untuk pelajaran tematik hari ini, Ibu Puspa cukupkan dulu sampai di sini.